atau pertua atau ya, ketua lingkungan mungkin. Satu, bapak-bapak ini banyak rajin juga berdoa. Satu namanya si Togar dan satu lagi si Hotman. Jadi ketika mereka di satu lingkungan, maka si Togar membawa dua. Hebat duanya kan. Ya Tuhan, terima kasih kepadamu. Tuhan, Engkau luar biasa. Tuhan, lihatlah kami semua di sini. Ya Tuhan, dihitung-hitung kawannya ini, si Otman ini, sampai 20 kali kata Tuhan. Pas sesudah siap doa, datanglah si Hotman. Togar, bagaimana keadaan istrimu? Baik-baik. Togar, bagaimana keadaan anakmu? Togar, akhirnya dijongkornya lah si Hotman. Terus kau bilang Togar, kan bisa sekali aja. Baru 8 kali saya sebutkan Togar sudah marah kau. Kau tadi 16 kali kau bilang Tuhan, Tuhan. Untunglah Tuhan itu tidak seperti kau. Tuhannya marah Tuhan itu katanya kan. Jadi ini ada memang kadang-kadang ada itu yang berdoa terus. Oh Tuhan, Tuhan itu apa dibilangnya kan. Pada hari ini ada 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan para murid Yesus. Pertama, rupanya selama ini mereka berdua tapi gitu-gitu aja. Dan akhirnya berita gembira itu yaitu bahwa Yesus mengajari mereka berdua. Dan memang Yesuslah sebenarnya pusat atau inti atau orang yang betul-betul hidup dalam doa. Tadi sebenarnya dikatakan itu ya, pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Dan dia bisa berdoa sepanjang malam. Dan hidupnya memang adalah doa. Dan sekarang sangat tepat siapa yang mengajari mereka tentang berdoa ini. Dan itulah yang mau ditunjukkan oleh Yesus sebenarnya kan. Kalau berdoa memang jangan doa kemudian hidup. Doa hidup. Rupanya tidak bisa. Justru hidup adalah doa. Itu yang mau ditekankan oleh Yesus. Jadi kalau kita berdoa bukan artinya sebentar berdoa kemudian ini. Kalau kita hitung-hitung ya berapa kali lah kita berdoa kan. Tahu juga tak berapa kali. Tapi rupanya Yesus menginginkan kalau doa itu memang itulah hidupmu. Jadi tidak usah kau katakan bahwa harus berdoa pergi gitu. Berdoa itu adalah hidup. Dan disitulah murid-murid harus menyadari bagaimanakah Yesus mengajari mereka berdoa. Yang kedua rupanya untuk berdoa itu sangat dibutuhkan kerendahan hati. Jadi justru di sini ketika kita merasa bahwa diri kita bisa saja tanpa doa atau tanpa Tuhan, takkan pernah kita berdoa. Kerendahan hati menuntun bahwa kalau tidak ada atau saya tidak berbicara dengan Tuhan atau saya tidak bersama dengan Tuhan, maka usahaku atau apapun yang kubuat akan gagal. Ketika itulah kita akan berbicara atau berdoa kepada Tuhan. Dan disitulah diajari kerendahan hati. Dan ketiga, para bapak dan ibu dan saudara sekalian, inilah doa yang paling inti. Yesus sebenarnya tidak suka bahwa orang bertele-tele dalam berdoa ya. Dia berdoa sepanjang malam, dalam arti ini bukan bertele-tele, dia hanya berbicara dan kemudian bersatu dengan Allah. Tapi kadang-kadang bisa diukur doa itu ketika bahasanya bagus dan semua didoakan. Sering juga itu kalau umpamanya di kita diminta renungan untuk kantor. Maka kita hanya berkhotbah
dua pembukaan orang lain, dan kemudian ada dua syafaat. Oh, itu yang paling termasyhur. Sesudah khotbah nanti akan masuk dua syafaat, dan dua syafaat itu lebih panjang dari khotbah, baru berhasil. Nah, di situ rupanya Tuhan tidak suka bertele-tele. Dan inilah yang diajari doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu yang terdiri dari dua, ya. Pertama memang hubungan dengan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Hubungan dengan Tuhan dulu. Baru kemudian kita menyampaikan apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita butuhkan. Jangan terbalik. Jangan akhirnya kebutuhan kita dulu, baru kemudian sepertinya kita mau memaksa Tuhan itu, mendikte Tuhan itu. Itulah sangat dibutuhkan kerendahan hati tadi kan. Kita tidak bisa mendikte Tuhan dalam doa kita. Dan banyak orang kecewa ketika doa itu tidak dikabulkan, karena memang dia mau mendikte Tuhan itu. Bukan dia memberikan Tuhan untuk bekerja. Entah kapan pun akan dikabulkan doa kita. Atau sebenarnya kalau dalam teologi kita, dalam iman kita, doa kita sudah dikabulkan. Sudah, bukan akan, sudah dikabulkan. Cuma mungkin masih kita harus menunggu. Karena Tuhan tahu kapan tepatnya waktu akan diberi. Itulah kerendahan hati. Yang tiga inilah sebenarnya yang harus kita kombinasikan dalam hidup kita. Tak usah banyak kali Tuhan seperti tadi itu kan. Tapi justru yang tiga, pertama memang mintalah agar kita diajari berdoa oleh Yesus. Dan yang kedua, kalau berdoa rupanya rendah hatilah. Dan yang ketiga, doa yang paling bagus adalah doa Bapa kami. Berilah kami, kalau di sini kan dikhususkan, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Kalau saya membaca intensi dua rosario, selalu agak saya ganti itu. Karena selalu ada di situ agar dilimpahi rezeki. Berlimpah. Selalu berlimpah ya, tidak pernah ada yang mendoakan agar diberikan oleh Tuhan rezeki secukupnya, tidak. Lalu itu di WhatsApp-nya kelimpahan rezeki. Saya kira para bapak dan ibu sekalian, siapapun yang minta intensi, tak usah kita minta sampai berlimpah. Tuhan akan memberikan. Berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Nanti kalau berlimpah, kurang banyak kulkas. Dan nanti akhirnya basi. Dan seterusnya. Dan itu yang diajari Tuhan, tak usah kita lebih-lebihkan. Dan yang diajari Tuhan inilah yang kita laksanakan dalam hidup kita. Amin.